Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya akan kembali sharing lagi ke Bapak Ibu terkait dengan informasi-informasi menarik yang masih berkaitan dengan dunia perdosenan. Namun sebelum kita lanjut, langkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa terus mendukung channel saya ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu juga bisa melihat video-video saya secara lengkap ya, baik itu pada video ini maupun video-video saya yang lain di koleksi video ini ya. Bapak Ibu bisa lihat di menu video ini ya, yang ini kemudian bisa di scroll-scroll ke bawah untuk mencari informasi-informasi yang menarik yang berkaitan dengan dunia perdosenan. Insya Allah kita selalu akan sharing, saya akan memberikan beberapa informasi menarik yang berhubungan dengan kebutuhan dunia perdosenan. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan di sini itu ada kaitannya dengan penilaian angka kredit dosen, di mana ini disesuaikan dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 dan Per BKN nomor 3 tahun 2023. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa informasi yang sudah pernah saya sampaikan yang berkaitan dengan Per BKN nomor 3 tahun 2023. Bapak Ibu bisa lihat di koleksi video saya tadi itu. Nah, tetapi ada juga beberapa informasi tambahan yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi kita lihat saja Bapak Ibu. Jadi agenda pembahasan yang akan saya coba untuk saya sharing kepada Bapak Ibu di sini itu adalah tentunya pengantar tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada konversi predikat kinerja ke angka kredit, kemudian kenaikan pangkat dan jenjang jabatan, serta simulasi kenaikan pangkat jenjang jabatan fungsional dosen. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya terjadi perubahan pokok terkait dengan tata kelola jabatan fungsional, baik itu yang sebelum maupun yang sesudah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang paling mencolok itu adalah kalau yang sebelumnya kita sering kali ya teman-teman dosen, terutama yang khusus untuk dosen PNS itu seringkali disibukkan dengan penyusunan dupak ya. Dupak yang memakan waktu cukup lama. Nah, sekarang itu untuk peraturan yang baru itu sudah tidak ada dupak lagi. Itu yang menurut saya yang paling mencolok di dalam adanya perubahan pokok tata kelola jabatan fungsional. Nah, secara untuk yang lainnya secara garis besar itu kurang lebih sama. Sama yang terakhir ini adalah adanya proses ya integrasi dari jabatan fungsional ya, dari konversi ke integrasi yang kemudian kita dapat mengambil dari perhitungan angka kredit integrasi tersebut, kemudian kita simulasikan ke dalam SKP dan juga ke angka kredit yang sekarang ini diajukan ya. Yang sekarang ini diajukan, teman-teman mengajukan melalui Sistar itu ya. Dan saya kira untuk yang periode satunya sudah berakhir per 30 Juni kemarin. Nah, sekarang sudah Juli, jadi Bapak Ibu kalau mau mengajukan untuk yang kenaikan jabatan akademik berikutnya, itu menunggu yang edisi atau periode September. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ini transformasi jabatan fungsional dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan pasal 62 yang menghapus ketentuan bahwa tim penilai angka kredit pejabat yang mengusulkan angka kredit dan pejabat yang menetapkan angka kredit itu adalah pejabat penilai kinerja atasan langsung gitu. Nah, sayangnya berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu adalah sepertinya ketika menyusun Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu tidak dilibatkan ya dengan dosen-dosen, sehingga apa yang semestinya menjadi kebutuhan dosen itu tidak tercover di situ. Justru ini lebih kepada teman-teman
PNS di pemerintahan. Jadi informasi juga yang saya dapatkan adalah kedepannya aturan untuk dosen itu, terutama untuk yang dosen PNS itu sudah akan dipisahkan dengan ASN atau PNS di pemerintahan, karena kalau PNS di pemerintahan itu tidak mengenal adanya asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Sedangkan untuk yang dosen itu kan ada asisten ahli, jabatan akademiknya ya, ada asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala, dan guru besar. Nah itu yang mungkin per Januari 2025 sudah akan keluar. Itu informasi yang saya dapatkan. Jadi kita berharap juga bahwa di Januari 2025 atau bahkan lebih cepat dari Januari 2025 itu kita sudah mendapatkan aturan baru yang bisa menggembirakan ya, tentunya untuk kalangan semua dosen. Nah, kemudian peran pejabat penilai kinerja atasan ini juga pernah sudah saya sampaikan bahwa ada dialog kinerja ya, di mana pentingnya kita membangun budaya dialog kinerja atasan atas perjanjian kerja unit kerja yang dituangkan dalam SKP masing-masing pejabat fungsional. Kemudian kita mendistribusikan ini pekerjaan ya dengan membagi tugas sesuai dengan PK atau perjanjian kerja unit kerja yang disinergiskan dengan ruang lingkup berdasarkan hierarki level kompetensi. Selanjutnya itu mereview dan menilai kinerja kita gitu. Nah, secara berkala atasan langsung itu akan melakukan review atas progres kinerja dan kemudian menilaikan progres kinerja pejabat fungsional setiap bulan dan penilaian di akhir tahun dalam bentuk predikat kinerja. Baik itu predikat sangat baik ataupun cukup gitu. Nah, kemudian ada pengkonversian ya predikat kinerja menjadi angka kredit, yaitu pengkonversian tahunan dan juga pengkonversian secara periodik. Nah, ini juga rumusnya itu sudah pernah saya bahas. Bapak Ibu bisa lihat ya di video saya terkait dengan konversi angka kredit tahunan maupun periodik. Kemudian penetapan angka kredit dalam bentuk PAK. Nah gitu, jadi ini apabila pejabat fungsional memenuhi angka kredit kumulatif sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, maka dapat ditetapkan PAK oleh pejabat penilai kinerja atasan langsung. Berikutnya ini adalah 7 mandat yang diatur dalam BKN, Jukins Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa pasal Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu, kalau Bapak Ibu tidak mau melihat pasal-pasal yang begitu banyak, nah Bapak Ibu bisa lihat nih di sini ya, terkait dengan pasal 22, kemudian pasal 25, 30, 37, 39, 56 dan 57. Ini yang menurut BKN itu penting gitu untuk dipahami gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini yang kemudian langkah kesekian untuk kita mengajukan kenaikan jabatan angka kredit ya. Jadi bagi teman-teman yang akan mengajukan kenaikan jabatan akademik di periode September ini ya, September beberapa bulan ke depan, 1 atau 2 bulan ke depan, maka Bapak Ibu harus bisa mengkonversi dulu nih predikat kinerja ke angka kreditnya. Nah, jadi jenjang jabatan dan tugas jabatan fungsional dosen, jenjang jabatan dan pangkat sesuai Permen-Pan RB nomor 46 tahun 2013. Jadi ini kan ada asisten ahli ya, sudah saya sebutkan, lektor, kemudian lektor kepala maupun juga adalah profesor ataupun guru besar. Nah, komposisinya itu adalah unsur penilainya adalah 90% itu adalah unsur utama, sedangkan 10%-nya itu adalah unsur penunjang gitu. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah paham ya unsur utamanya itu apa dan unsur penunjangnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian perbandingan angka kredit konvensional, integrasi dan konversi. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung apa sih sebenarnya konvensional, integrasi dan konversi, yang pertama itu kalau kita membahas atau berbicara terkait dengan konvensional, itu angka kredit yang diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan ya. Jadi jabatan misalnya fungsional, jabatan asisten ahli, kemudian ahli muda, lagi semacam itulah. Kemudian tugas jabatan fungsional ini terdiri dari unsur utama, dalam hal ini adalah tugas pokok pendidikan
dan pengembangan profesi dan unsur penunjang tugas penunjang. Yang ketiga itu adalah unsur utama ini dipakai minimal sebesar 80% untuk kenaikan pangkat dan jenjang unsur penunjang dipakai maksimal sebesar 20% untuk kenaikan pangkat dan jenjang. Dan yang keempat itu pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau mengusulkan kenaikan jabatan itu harus ada pengembangan profesi ini sebagai syarat kenaikan jabatan. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan angka kredit integrasi itu adalah kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan angka kredit menjadi 0 gitu ya. Kemudian tugas jabatan fungsional itu terdiri dari tugas jabatan, kemudian pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Nah, tugas jabatan dipakai sebesar 100% untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi tugas jabatan Bapak Ibu itu dipakai 100%. Kemudian pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada penyelia, ahli madya, dan ahli utama. Nah, sedangkan konversinya itu adalah kenaikan jenjang jabatan, itu mengakibatkan angka kredit menjadi 0. Kemudian tugas jabatan fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Nah, tugas jabatan dipakai sebesar 100% untuk kenaikan pangkat, dan yang keempat itu tidak ada syarat pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini angka kredit kebutuhan kenaikan pangkat atau jabatan model konversi. Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah kategori keahlian dan keterampilan. Kemudian jenjangnya juga sudah lengkap di sini, ada ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pratama untuk yang keahlian, sedangkan keterampilannya itu adalah penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Nah, pangkatnya Bapak Ibu bisa lihat di sini start dari 2A sampai ke 4E. Nah, kemudian angka kredit kumulatif itu pangkatnya mulai dari 15 sampai 200, sedangkan kenaikan jenjangnya itu adalah 15 sampai 450 ya, dan seterusnya gitu. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak Bapak Ibu mengumpulkan poin, maka semakin cepat peningkatan karir Bapak Ibu. Nah, ini perhitungan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Nah, saya kira ini bukan merupakan suatu isu baru atau informasi baru, karena Bapak Ibu sudah seringkali saya sampaikan ya di dalam video-video saya yang lain, sehingga bisa menjadi bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk melakukan penilaian atau untuk mempelajari dari apa yang sudah pernah saya bahas gitu. Nah, berikutnya itu adalah mekanisme predikat kinerja di sini menjadi angka kredit dan pengakuan angka kredit. Ya, jadi Bapak Ibu lihat di sini itu formnya juga pernah saya bahas di video-video saya yang lain. Jadi ini sebagai informasi mengingatkan saja informasi yang sebelumnya. Jadi kalau yang lengkapnya sudah saya bahas. Nah, begitupun penilaian angka kredit pasca penyesuaian angka konvensional ke integrasi ya, yang dulu itu disepakati, kemudian yang saat ini itu karena sudah berlalu ya, sehingga sekarang itu sudah melalui prosesnya di Sistar gitu. Jadi kita itu kebanyakan aplikasi yang kemudian membingungkan teman-teman dosen untuk kita itu sebenarnya mau pakai aplikasi apa sih? Nah gitu. Bahkan sampai saat ini pun masih ada dosen-dosen yang bertanya bahwa khusus untuk yang asisten ahli dan lektor yang mau mengajukan ke asisten ahli dan lektor itu masih bingung karena belum disediakan di Sistar. Nah, pengisian formulir konversi ya ini juga sudah pernah saya bahas. Bapak Ibu bisa lihat ini sebagai salah satu contoh saja. Nah, berikutnya itu adalah contoh perhitungan konversi predikat kinerja untuk kenaikan jenjang jabatan. Yang Bapak Ibu juga bisa lihat di sini ada predikat baik dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah pengisian formulir konversi ya. Kalau pengisian formulir konversi ini Bapak Ibu bisa juga melihatnya juga di video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan kenaikan pangkat berarti
pangkat misalnya dari 3A ke 3B sampai ke 4B ya. Nah, semacam itulah. Nah, kalau kita mengacu kepada Permen PAN RB nomor 46 tahun 2013, itu dosen dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila satu mencapai angka kredit yang disyaratkan. Kemudian paling kurang 2 tahun dalam pangkat terakhir. Selanjutnya, nilai prestasi kinerja kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Nah, untuk Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat. Selanjutnya, setiap unsur penilai kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk pangkatnya yang kemudian yang ditetapkan itu siapa itu ya. Nah, ini kenaikan pangkat jabatan fungsional ya, mulai dari kenaikan pangkat jabatan fungsional yang bisa dipertimbangkan apabila dia sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, misalnya dia sudah paling sedikit 2 tahun dalam pangkat terakhirnya, seperti itu ya. Setelah itu akan masuk ke pangkat ya pertama, di mana PNS yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka PNS yang bersangkutan itu tidak bisa diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Javanya. Berikutnya itu adalah KP bersamaan dengan KJ ya. Pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit untuk KP bersamaan dengan KJ dilakukan KJ terlebih dahulu dan dengan angka kredit yang sama diusulkan KP. Berikutnya itu adalah periodisasi KP itu sudah 6 kali ya pada tahun 2024. Kalau sebelumnya itu hanya cuma 2 kali dalam setahun gitu. Nah, sekarang sudah 6 kali. Kemudian kelebihan angka kredit ya. Angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk KP di setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan angka kredit tidak diperhitungkan untuk KP berikutnya. Ya, ini yang menurut saya sangat merugikan ya. Kemudian angka kredit melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk KP setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk KP yang berikutnya. Gitu. Kemudian ini adalah kenaikan pangkat karena tidak tersedia kebutuhan. Ya, syarat-syaratnya ini sudah ditetapkan di sini. Misalnya, dia memenuhi angka kredit kumulatif, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, atau kualifikasi pendidikannya juga sudah sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang lainnya itu juga memiliki predikat kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, kemudian telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian tersedia peta jabatan, dan sudah lulus uji kompetensi gitu. Jadi, pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional, ini dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju. Nah, kenaikan jenjang jabatan berdasarkan Permen PAN RB nomor 46 tahun 2013 itu juga sudah disebutkan di sini ya. Saya kira ini sudah berulang kali saya sebutkan di sini. Nah, keterkaitan dengan jabatan akademik sesuai dengan jabatan fungsionalnya ya. Jabatan akademik lektor, kemudian lektor kepala dan profesor itu sudah, kalau kita berbicara tentang persyaratan karya tulisnya itu sudah juga disebutkan di sini. Jadi Bapak Ibu, baik itu di dalam peraturan ini maupun di dalam peraturan terbaru itu di dalam dokumen itu sudah sering kali disebutkan. Nah, ini kenaikan jabatan, jenjang jabatan ya. Ini juga sama ya Bapak Ibu ya, dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Nah, ini simulasi angka kredit jabatan fungsional yang banyak diperbincangkan oleh ya hampir semua dosen lah yang mau mengajukan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini simulasi angka kredit predikat kinerja sangat baik itu, kenaikan pangkat jenjang jabatannya, kalau dia mau ke guru besar itu kurang lebih butuh waktu 8 tahun dan itu sangat lama ya gitu untuk predikat yang sangat baik saja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat simulasinya seperti apa di sini, dan ini
saya sudah juga mencoba mempelajarinya. Kalau memang 8 tahun ya, seperti yang di sini itu, 8 tahun kok lama sekali gitu. Ngapain aja kita 8 tahun itu? Gitu. Kemudian kalau yang predikat baik itu malah lebih tambah lama lagi, 12 tahun gitu, untuk bisa menjadi seorang guru besar gitu. Jadi itu pada akhirnya benar bahwa peraturan ini khusus untuk yang Permenpan RB itu sangat-sangat merugikan buat dosen. Nah, oke. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mohon untuk bisa meninggalkan kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube saya, ataupun bisa follow Instagram saya dan DM ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.